Pasang mikir dulu ya. Nah, di depan adalah Giri Krida. Tuh, alun-alun ya. Permisi mbak, numpang lewat mbak. Oke, kita lihat. Hup, 2:30. Tuh, Masrang sampai di Ponorogo. Wah, Ponorogo. Tuh di sebelah kiri patungnya, ini ada bacaan Trenggalek. Tuh, makin tebel teman-teman kabutnya. Berarti 160 ya, dari Jakarta sampai Blitar. Tuh full to full, kembali full lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Masrang. Kali ini kita mau mudik lanjutan dari Jogja menuju Blitar. Tapi kali ini pasti takbiran. Kita sekalian melihat takbir keliling. Wih, rame ya, kacau. Seseru ini teman-teman di Jogja. Nanti tuh di belakang tuh ada yang warna-warni gitu. Kayaknya menarik, nanti kita intip ya. Jadi kayak gini teman-teman serunya tuh, jadi takbiran keliling di Jogja tuh masih rame banget. Seru ya. Oh ya, sebelum lanjut Mas Ram doain kalian dan keluarga sehat-sehat di lebaran ini. Semoga masih komplit buat teman-teman yang nggak komplit, yang udah ditinggal orang tua atau sanak saudara. Mas Ram berharap doa terbaik buat mereka. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut, seperti biasa Mas Ram pengen bumper dulu. Let's go. Nih teman-teman, Mas Rang udah pamit sama Bang Ocan, Mas Gali, Mbak Linda, dan Mas Diki. Saatnya kita cabut, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita via selatan. Apa dek? Kamera udah on. Pamit ya semua. Assalamualaikum. Ayo deh ya. Oke, ini masih suasana takbiran, ramai banget jadinya. Kita keluarin dari sini menuju Prambanan dulu yuk. Nih teman-teman, keseruannya seperti di belakang Masrang tuh. Kalau di Jogja memang seperti ini ya. Jadi mereka takbiran keliling, depannya tuh brigadir motor, biasanya ereking, geber dengan suara berirama. Kemudian setelah ereking, setelah brigadir motor tuh diisi dengan apa ya kita nyebutnya, truk lah, truk horek kayak gitu. Tuh. Tapi mereka tetap patuh lalu lintas kok, cuman nggak pakai helm aja gitu. Nggak patuh ya kalau kayak gitu. Oke, habis ini kita jalan, nanti setelah masuk Jogja, Klaten, Solo, Mas Rang rekam lagi ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah dijaga polisi. Wah, hujan teman-teman. Baru banget dicuci motor di Cilingwas. Ini hujan. Nih, coba kita jalan dulu ya sampai Klaten. Kalau emang masih hujan, Mas Rang kemungkinan akan neduh dan pakai jas hujan. Nih, Mas Rang udah keluar ke jalan Jogja Klaten nih teman-teman. Wih, yuk kita gas. Wah, kok deres. Kayak Mas Rang harus minggir deh teman-teman. Mas Rang minggir dulu ya. Terus teman-teman. Oke teman-teman, kita jalan dulu yuk. Nih udah gerimis-gerimis sahdu nih. Let's go. Wih. Semoga cuacanya bersahabat, amin. Mas Rang sekarang udah masuk daerah Prambanan Kalasan nih teman-teman. Maaf, Mas Rang lap dulu ya. Aduh, biar enakan dikit view-nya.
Dan hujan di sini masih gerimis, sama seperti kita berangkat di episode pertama Jakarta Jogja via Bandung. Tuh hujannya kayak gini ya. Padahal di Cilingwas tadi cerah-cerah aja ya, teman-teman bisa lihat videonya. Wow, di sini tuh hujannya tiba-tiba awet. Wah, ya udahlah ya. Kita nikmatin semua proses cuaca, setiap adegan-adegan yang terjadi di jalan tuh kadang-kadang kita nggak bisa tebak. Salah satunya hujan kayak gini, teman-teman. Oke, nanti kita akan masuk daerah Klaten atau kota Klaten nantinya. Nih, Mas Rang coba besarkan mapnya ya. Jadi Mas Rang nanti lewat Klaten, Wonogiri, terus Pracimantoro, Ponorogo, Trenggalek, Tulung Agung, Blitar, kayak gitu teman-teman formatnya. Oke, kita gas lagi yuk. Let's go. Alhamdulillah teman-teman, Mas Rang udah masuk daerah Klaten. Ya, Klaten, nggak pakai Kelaten. Ini kita ambil lingkar ya. Tuh, jadi kita lewat lingkar, nggak lewat kota Klaten ya, nggak lewat alun-alun, nggak lewat Masjid Agung. Mungkin kalau teman-teman yang sering lihat video Mas Rang kalau jalan ke timur pastikan sering lewat Masjid Agung Blitar, Blitar Klaten. Nah, kali ini Mas Rang lewat lingkar. Ini belok kanan. Ini jalur dimana bis, truk atau kendaraan besar tuh melalui Klaten tuh lewat sini teman-teman. Nanti keluar-keluar bisa di Masjid Agung gitu. Tapi karena kita ke arah Sukoharjo apa Sukoharjo gitu, Wonogiri sana lah. Nanti kita terus tembus ke selatan kayak gitu teman-teman. Oke. Nanti Mas Rang update kalau ada hal yang menarik ya. Di Klaten sepertinya belum ada apa-apa nih. Di sini nggak hujan. Mas Rang masih pakai jas hujan buat ngeringin. Yuk kita gas. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya Mas Rang bakalan sendiri aja nih mudik ya nih. Nggak ada teman lagi nih. Ini jalanan khas Klaten nih teman-teman. Kayak gini nih modelnya nih. Gelap, kecil, untuk menembus ke Wonogiri. Jadi kalian kalau ketika mau lewat jalur selatan dari Jogja diarahkan lewat Klaten, nggak perlu khawatir. Kalau jalannya tuh seperti kayak di gang, tapi ini insya Allah 24 jam aman. Warganya juga baik-baik kok teman-teman. Karena emang begini jalurnya. Mas Rang tuh tiap ke Klaten nggak pernah hafal jalurnya menuju keluar ke Wonogiri atau Pracimantoro lah tuh. Mas Rang tuh nggak pernah hafal, jadi selalu pakai map. Tapi ya begini emang jalurnya, nggak apa-apa gitu. Assalamualaikum. Nah teman-teman, di balik jalan yang serem ini nih ya, Mas Rang tuh punya satu rekomendasi kuliner. Jadi ketika kalian menembus dari Klaten menuju Sukoharjo dan Wonogiri, itu ada soto yang biasa Mas Rang suka ngeres. Nanti di ujung jalan, setelah keluar jalan ini, itu ada soto. Mas Rang lupa nama sotonya. Nanti kita cari tahu bareng-bareng ya. Nih, kita keluar gang ini nih teman-teman. Itu sotonya ajib sih. Soto daging sama soto ayam. Biasanya Mas Rang kalau ke arah timur via selatan selalu mampir di sini nih. Semoga buka ya. Kalian harus mampir sih. Ini ada di pinggir banget jalan sini nih. Tuh. Nih dia nih nama sotonya nih. Tuh. Rejo Mulyo, soto segar pagi Rejo Mulyo. Itu ajib teman-teman. Kalian harus cobain sih. Oke. Kita lanjut lagi menuju ke arah Wonogiri. Alhamdulillah teman-teman, Mas Rang udah masuk Wonogiri nih. Bis baru datang tuh, baru berangkat lagi nih. Agramas apa baru datang ya? Wah, debunya. Pas hijau. Oke, kita ambil kanan. Mas Rang mau mampir minimarket dulu kayaknya. Mau ngelepas jas hujan nih, masih pakai jas hujan tuh, ya kan? Jadi
Jadi Mas Rang mau lepas jas hujan sambil jajan-jajan dulu ah. Hup. Nah, memang di Wonogiri ini adalah jalur utama mudik ke arah timur via selatan ya teman-teman. Jadi nanti kemungkinan kita akan banyak bertemu pemudik ya di sini gitu ya. Jadi nggak lewat yang gelap-gelap lagi, paling lewat ketemu gelap-gelap nanti di Ponorogo. Tapi itu termasuk jalur mudik teman-teman. Jadinya kita masih bisa ketemu pemudik kalau ketemu gitu. Soalnya yang ngelihat tadi itu baru sapa-sapaan aja cuma 2 motor. Sisanya warlock yang lagi malam takbiran gitu teman-teman. Tuh ini Mas Rang belum ketemu nih. Tuh sisanya warlock aja. Wah ditutup. Oke kita lurus. Alhamdulillah nih teman-teman, Mas Rang di sini masih ketemu beberapa pemudik yang mungkin emang kampungnya deket, kayak kerja di Jogja, terus rumahnya di Ponorogo, Trenggalek ataupun Wonogiri sendiri. Tuh terlihat pulangnya jam mepet ya. Tapi Mas Rang belum lihat plat-plat jauh nih teman-teman, kayak plat Jakarta tuh belum lihat lagi. Nah di depan adalah Giri Krida. Tuh alun-alun ya. Habis belanja, nyantai-nyantai sebentar, sebat, saatnya kita cabut lagi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, habis ini Mas Rang mau isi bensin di depan. Karena ini bensinnya 1/4, karena lewat selatan tuh kalian wajib disiplin. Tidak seperti lewat utara yang SPBU-nya tuh banyak, kayak gitu teman-teman. Tapi kalau tangki-tangki Mio, tangki Honda Beat masih aman kok, tenang aja. Asal kalau udah pengen 1/4 diisi. Oke, yuk. Karakter jalanan Wonogiri tuh tikung menikung ya, dan jalanannya tuh agak hancur dan bumpy. Jadi teman-teman kalau mau lewat selatan via Wonogiri, pastiin penerangan kamu, suspensi kamu, kaki-kaki kamu itu sehat. Karena capek ketika kalian lewat Wonogiri tapi kondisi motor kaki-kakinya nggak fit. Pasti pegel banget, tangan terasa sakit banget. Jadi usahain itu sehat ya teman-teman. Ini depan Tunggal Darah, bis asli Wonogiri nih. Dulu Mas Rang kalau ke Jogja naiknya ini nih, Tunggal Darah. Wah, bis legend juga nih teman-teman. Udah kemakan waktu. Mas Rang juga sendiri jarang ngelihat GMS. Kayaknya dikuasain bis-bis baru, pendatang baru. Padahal ini local pride loh. Oh. Permisi Mbah, numpang lewat Mbah. Oke. Tuan rumah harus permisi teman-teman. Diklakson balik. Oke, kita lanjut lagi sampai ketemu SPBU. Nanti Mas Rang ngisi dulu ya. Oh ya, FYI, bensin Mas Rang dari Jakarta menuju Jogja tepat 100.000 full to full ya. Jadi Mas Rang ingetin, Mas Rang naik spesi itu habis 100.000 full to full. Murah juga loh. Irit lah lewat selatan, macet-macetan loh. Dapatnya 100.000 ya uyuhan. Mungkin kalau nggak macet-macetan sama ya seperti Amoy di angka 80.000 dengan kenaikan bensin. Berapa ya waktu itu sama deh, Amoy udah 10.000 juga ya kalau nggak salah. Kayak gitu teman-teman. Oke, Mas Rang lanjut lagi ya. Ya benar kan teman-teman, Mas Rang sendiri aja ini, nggak ada temennya.
Sekarang itu jam berapa sih? Kita lihat. Hop, jam 2. Waduh, Pertashop habis nih. Bensinnya tinggal segini nih teman-teman. Tuh. Mas Rang harus ngisi. Padahal Mas Rang ingetin ya, seperempat ngisi. Gak ketemu SPBU Mas Rang. Kayak di depan ada kok. Tuh, jalanannya seperti ini teman-teman kalau di Wonogiri. Jadi teman-teman bisa prepare ya kalau mau lewat selatan menuju Malang atau mau ke mana gitu via jalur selatan dari Jogja, itu kalian bisa pilih jalur Wonogiri ini dengan trek seperti ini. Kalau kalian lewat Pacitan itu akan muter terlalu jauh, walaupun tembus-tembusnya di Trenggalek ya, tapi terlalu jauh. Kecuali kalian emang pengen jalan-jalan aja, pengen explore, itu nggak masalah. Kalian bisa lewat JJLS, jalur jaringan lintas selatan, kayak gitu teman-teman. Kop, sudah terang, matiin. Nah, kadang-kadang takut silo Mas Rang sama yang lain. Kondisi keramaian di Jatisrono teman-teman, ini sebenarnya lebih enak lewat lurus ya. Tapi Marang males lah, orang sepi juga. Di Jatisrono ini benar-benar udah minim pemudik nih. Udah benar-benar warga lokal aja udah nih tuh. Jatisrono, enak ya ngomongnya ya teman-teman ya, Jatisrono. Hup, enak banget teman-teman kalau kalian bisa mampir ke Wonogiri. Ini salah satu kota bakso yang nggak jual bakso, Wonogiri. Karena orang-orang Wonogiri tuh pada keluar semuanya, alias pada buka baksonya di luar Wonogiri. Kayak gitu teman-teman. Mas Rang juga pengen update nih teman-teman. Jalanan yang turun naik nih ya di Jatisrono sekarang aspalnya udah bagus. Yang biasanya hancur banget kalau kita lewat sini. Kalau teman-teman pernah nonton video Mas Rang dari Bromo, dari manapun yang lewat Wonogiri, ini jalanan tuh hancur banget. Yang turun naik tuh hancur banget. Sekarang alhamdulillah sudah halus teman-teman, udah diaspal. Wih, enak banget jadinya. Tuh, ini coba Mas Rang kasih lampu sedikit ya, biar teman-teman di rumah bisa ngeliat. Oh, masih ada lubang sedikit, masih ada yang bumpy sedikit. Tuh, kayak gitu teman-teman. Enak. Wow, dulu kan deret, sekarang udah aman. Jadi kalian lewat sini udah enak nih ketika udah masuk Jatisrono, kayak gitu teman-teman. Jadi kita habis ngisi bensin 35.000. Sekarang Mas Rang masuk Purwantoro nih teman-teman. Kita cek jam berapa ya. Setengah 3 kurang 15. Mas Rang udah ada di Purwantoro. Mas Rang ada temennya nggak? Nggak ada, dari tadi sendiri ini teman-teman. Nanti kalau ada yang menarik lagi, ini belum ada yang menarik ya teman-teman ya. Kalau belum ada yang menarik berarti belum Mas Rang rekam, karena pasti jalannya akan sama. Ketika kalian pengen niru Mas Rang, itu aman-aman aja. Kecuali ada yang pengen di-update, berarti itu ada sesuatu yang mesti kalian notice atau kalian perhatikan. Kayak gitu sih teman-teman. Sisanya overall aman. Kita lanjut lagi ya teman-teman yuk. Nah teman-teman, tepat jam berapa nih? Kita lihat, hup, setengah 3. Tuh Mas Rang sampai di Ponorogo. Yuk kita masuk yuk. Sebentar, ada kendaraan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk Ponorogo. Nah ini tikung menikung nanjak. Nanti setelah masuk perbatasan Trenggalek itu menurun. Kayak gitu teman-teman. Kita udah masuk di Ponorogo nih, enak treknya. Tapi kalian tetap hati-hati ya, karena di sini sepi, takut menggiurkan, takut kalian terlena, ada warga lokal yang nyebrang. Tuh lagi nyeting depan. Jangan sampai kalian niat pengen touring malah kenapa-napa di daerah sini. Oke, kayak gitu sih pesan Mas Rang. Pokoknya dikontrol emosi bawa motornya. Oke, yuk, let's go. Tadi ada notif tuh, gunakan gigi rendah. Nanti Mas Rang kasih spill kayak gimana tikungan-tikungan nanjaknya. Dan ini jalur cukup gitu loh. Jadi hati-hati ya buat kalian yang pengen nyobain jalur selatan via Ponorogo. Itu jalurnya agak scary. Oke,
Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman jalurnya. Tuh, coba Mas Rang pas bim ya. Mas Rang, kok nggak nyalain lampu D2 lasernya? Ya gini, Mas Rang kalau terlalu silo malah sakit, capek banget mata Mas Rang. Jadi Mas Rang gunakan lampu tuh secukupnya. Yang penting Mas Rang bisa ngontrol kanan kiri, itu udah lebih dari cukup. Kayak gitu teman-teman. Paling sesekali aja kayak gini tuh, buat tahu ngecek situasi apakah aman. Nah, aman, kita lanjut lagi teman-teman. Kayak gitu, Mas Rang sih gitu aja. Jarang Mas Rang mau pakai lampu yang terlalu terang atau wattnya terlalu besar. Segini udah cukup. Wih, asik ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Nih kalau nggak salah di depan tuh ada Bukit Soeharto, apa Soekarno gitu, Bukit Soeharto kayaknya. Wih, alhamdulillah teman-teman. Tepat jam berapa nih sekarang? Wah, jam 3-an ya. Kita masuk kota Ponorogo. Wih, asik ya. Nih teman-teman, Mas Rang lagi ngemut permen kan. Ini enak banget buat ngilangin ngantuk gitu kan, ngilangin bete. Ambil makan permen tuh enak, nggak bohong Mas Rang. Ini kita belok kanan ya, padahal pengen banget lurus rasanya Mas Rang. Tuh ketemu lampu-lampu itu tuh seru banget kayaknya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman yuk. Habis Ponorogo, kota Ponorogo, kita masuk ke arah Trenggalek. Tapi nanti Mas Rang akan update ketika udah masuk Trenggalek. Yuk, hijau. Wih, kita nyalain lampu. Puterin dulu, tas, oke. Wih, bagus banget teman-teman, lihat. Wih, nyenengin. Ponorogo ya, nggak habis Ponorogo loh. Treknya lurus banget nih teman-teman. Ntar ada tikung-tikungan, udah selesai tikung-tikungan ketemu lurus banget. Nanti ketemu tikung-tikungan lagi, perbatasan antara Ponorogo sama Trenggalek. Ya begitulah. Kita majuin lagi yuk teman-teman, kita lompat lagi yuk sampai ketemu tikungan perbatasan Trenggalek. Ini teman-teman adalah mulai tikung-tikungan nih. Ponorogo punya, tapi sebelumnya Mas Rang pengen ngeres dulu, pengen ngerokok sebatang kali ya. Nah, ada SPBU-nya buka nggak ya? Kalau SPBU-nya buka, kita ngerokok di depan SPBU aja. Iya, tutup. Nih, di sini tuh udah nggak ada SPBU lagi sampai keluar ke ini ya, Trenggalek. Jadi pastiin bensin kamu aman tuh. Mas Rang aja tadi kan udah isi tuh, masih ada bensinnya. Oke, Mas Rang ngerokok sebentar ya, teman-teman ya. Hup, asem mulut Mas Rang teman-teman. Oke teman-teman, rokoknya udah cukup. Saatnya kita lanjut lagi yuk. Sekarang itu jam berapa ya? 3:30. Sepi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk Mas Rang pindahin kameranya ke depan. Nah, POV-nya seperti ini nih teman-teman. Ketika kalian lewatin Ponorogo perbatasan Trenggalek ya, tapi masih ada di depan. Wih, assalamualaikum. Ini sendirian banget Mas Rang nih teman-teman. Wow. Nah, biar nggak kedistraksi, Mas Rang tambahin lampu di 2 kali ya. Oke. Nah, segelap ini nih teman-teman.
Mas juga sesekali nembak begini nih biar bisa kelihatan. Wih, ini benar-benar nggak ada teman mudik lagi, teman-teman. Jadi udah benar-benar masrang sendiri ini. Tuh. Hati-hati rawan longsor, siap. Tuh, kalau ada mobil kita matiin pas bimnya. Atau kendaraan lawan arah ya, gila gelap banget teman-teman ya. Wait. Oke. Masih ada teman. Kita lanjut lagi ya ke depan ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Nah ini nggak jauh nanti ada perbatasan antara Ponorogo dan Trenggalek nih teman-teman. Ditandai sama patung reok. Nih nggak jauh dari sini. Assalamualaikum. Wow. Wih, pohonnya gede-gede ya. Maaf teman-teman. Tuh gelap banget. Ini kalau masang matiin begini, astagfirullah. Tuh. Sendirian banget ini. Biasanya ini ada mobil, ada teman. Alhamdulillah. Nah ini dia nih, tuh teman-teman perbatasannya. Tuh di sebelah kiri patungnya, nih ada bacaan Trenggalek. Tuh. Assalamualaikum. Kita udah masuk perbatasan Ponorogo dan Trenggalek teman-teman. Ini longsor nih pas musim hujan nih. Tuh merah tanahnya, jalannya merah, bekas tanah. Nah ini dia nih, selamat datang Trenggalek. Kita tinggal turun-turunan nih. Tadi kita tanjakan kan ya teman-teman ya. Ini sekarang kita tinggal turun. Modelnya sama, berkelok-berkelok kayak gitu. Nih kalau kalian udah sampai perbatasan Ponorogo Trenggalek ini, biasanya ke Blitar itu tinggal 80 kilo lagi. Atau kalau kalian tinggal di Jakarta tuh kayak ke puncak ya, 80 kilo tuh kayak ke puncak. Atau 2 jam perjalanan kayak gitu teman-teman. Mas Rang majuin dulu, di sebelah kanan ada bendungan. Mas Rang lupa nama bendungannya ada. Nah di sini kalian bisa ngeres-ngeres nih karena udah agak-agak rame nih teman-teman. Kayak gitu. Yuk Mas Rang dorong maju lagi. Kita lompat lagi ke kota Trenggalek ya. Nah, sebelum itu kita baca dulu ya. Ini namanya Bendungan Tugu. Tuh lihat, Kabupaten Trenggalek. Wah di Trenggalek berkabut teman-teman. Ini Mas Rang udah masuk kayak kotanya ya. Udah bukan jalan yang menikung-menikung lagi. Ini habis Trenggalek, Mas Rang ketemu sama Tulung Agung. Oke, ini nggak ada apa-apa lagi yang mau Mas Rang bahas nih. Bener-bener Mas Rang sendirian teman-teman. Kita maju lagi yuk, kita lompat lagi yuk. Wih, teman-teman, ini Mas Rang lap dulu ya. Trenggalek, kabutnya tebel banget. Di kamera kelihatan nggak? Ini di visor helm Mas Rang sama kacamata Mas Rang burem ini. Dari tadi nih yang pas kabut. Nanti Mas Rang di depan minggir dulu kali ya. Dilap dulu nih. Butek banget soalnya teman-teman. Tuh nggak kelihatan jalannya. Kita udah masuk perbatasan Trenggalek Tulung Agung nih teman-teman. Tapi kabutnya masih tebel banget ini. Nih di visor Mas Rang tuh langsung kayak berair gitu loh kabutnya. Langsung nggak kelihatan lah, anjas. Iya, kayak motovlogger moge, anjas, anjay. Ngomongnya kan gitu.
Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman yuk. Mas Rang mau bersihin ini nih. Mendingan nih. Wih, nih ngeliat motor-motor yang lampu stop lampnya kecil-kecil gini nih bahaya nih teman-teman. Kalau lagi bawa 80 gitu, ngerinya nubruk doang. Apalagi pas lagi kena embun gini nih. Wah. Nah, Mas Rang tuh ngelapin visor. Jadi goyang-goyang kameranya. Gondang. Daerah Gondang, Tulungagung. Wow, makin tebel teman-teman kabutnya. Nggak kelihatan. Oke, kita gas pelan-pelan lagi yuk. Kita udah masuk nih teman-teman ke Tulungagung Kota. Sekarang itu jam berapa ya? 4:30. Wah, emang the best dari jalur selatan gitu ya. Mulai dari tanjakan, tikungan, kabut, kota-kotanya gitu loh, enak. Cuman emang sepi aja sih, gara-gara gak ada temen. Mungkin kalau ada temennya bakal jadi lebih seru. Bukan temen kita ya, tapi ketemu rombongan di jalan tuh jadi seru banget kayak gitu teman-teman. Ini Mas Rang sekitar 45 menit lagi sampai kota Blitar. Jadi dibawa kalem aja, speed rate Mas Rang di 60 sekarang. Gara-gara tadi nggak kelihatan kabutnya, ampun. Kita lanjut lagi yuk, nanti Mas Rang akan closing di Blitar aja ya. Mas Rang udah masuk Kabupaten Blitar nih teman-teman. Dan perut mulai terasa lapar. Mas Rang mau cari makan dulu sebelum ke rumah Mbak Nindi, biar nggak ngerepotin ya. Jadi ke rumah Mbak Nindi tinggal mandi, terus sholat id. Nah beres, tapi makan di luar aja. Semoga masih ada ya. Semoga masih ada yang buka. Semoga ada yang masih ada yang jualan lebih tepatnya. Buka mau buka, cuman nggak tahu kan jam berapa. Jualan apa ya biasanya ya kalau di Blitar tuh? Nasi pecel tuh, aduh enak banget kayaknya teman-teman nih. Nah kalau teman-teman, biasanya kalau subuh-subuh gini di kampung kalian tukang apa yang masih buka? Jangan tanya Jakarta ya, Jakarta mah udah paling Indomie lah. Yang dagang udah pulang kampung kan. Oke, tulis di kolom komentar ya, kira-kira di kota kalian itu apa sih tukang dagang yang masih buka atau baru buka di jam-jam subuh gini. Pas banget hari raya Idul Fitri kayak gitu teman-teman. Mas Rang tunggu ya. Oke, Mas Rang gas lagi nih. Berapa menit lagi? 20 menit lagi lah sampai Blitar. Nanti Mas Rang closing dan cari makan dulu kali ya, baru closing gitu. Oke, yuk let's go. Oke, Mas Rang mau ngitung nih. Sisa berapa? Kemarin bawa 200 ya. Jakarta Blitar. Ini masih ada 40. Berarti habis 160.000 bensin Jakarta Blitar. Udah terus jalan-jalan tuh di Jogja, mancing, kemarin diajakin Mas Gali. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Bensin udah full, let's go. Wah, sampai Blitar udah terang pas banget. Ih, nih beberapa warga lagi prepare buat sholat id nih teman-teman. Gue dari subuh langsung lempeng ke sholat itu, jadi nggak pulang. Nah teman-teman, tuh ada bacaannya. Selamat datang di kota Blitar. Wih, alhamdulillah ya teman-teman ya. Perjalanan mudik kali ini dari Jogja ke Blitar, walaupun gak ada temennya, tapi ya enjoy, nyenengin. Udah lama Mas Rang gak lewat selatan, jalur selatan Blitar. Itu udah lama banget, terakhir kapan ya? Ke Bromo sama anak-anak Makmur Jaya tuh yang dari Bali Lombok. Itu doang terakhir.
Jadi kangen aja, kangen suasananya, kangen tracknya, kangen nikang-nikungnya, kayak gitu teman-teman. Kayaknya gitu aja ya. Untuk konsumsi bahan bakar tadi Mas Rang sisa berapa? 40.000. Berarti 160 ya, dari Jakarta sampai Blitar. Tuh full to full, kembali full lagi. Alhamdulillah. Oke, kayaknya gitu aja teman-teman ya. Mas Rang haturkan tara thank you banget buat teman-teman yang udah nonton ya dari awal, dari episode 1 Jakarta Jogja dan Jogja Blitar di episode 2. Mas Rang mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau Mas Rang punya salah tutur kata, perbuatan atau hal-hal yang menyinggung teman-teman semua di rumah. Mas Rang mohon maaf, dan Mas Rang berharap kalian maafin Mas Rang juga. Amin. Mas Rang pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Entah Mas Rang balik mudik atau ya jalan-jalan kali ya, kayak gitu. Mas Rang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat makan teman-teman. Oh, iya Bu.